Yang atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 itu adalah fiktif, nama fiktif. Saudara Dani, saudara Andi, saudara Andika, saudara Peggy alias Peron. Ini adalah sebuah kegilaan, kelucuan, kegoblokan yang ditunjukkan oleh kepolisian Polda Jawa Barat dalam menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon. Ketika mereka menangkap Peggy Setiawan saat itu, mereka mengatakan bahwa 2 DPO yang tersisa itu adalah fiktif. Namun, setelah sidang pra-peradilan kemarin, mereka dalam membacakan sebuah PAP, di situ mereka masih menyebutkan nama 2 DPO. Apakah salah kalau saya mengatakan bahwa mereka ini terlihat goblok di depan publik? Apakah salah kalau saya mengatakan bahwa mereka ini, kepolisian Polda Jawa Barat, terlihat konyol, ya, blunder yang sangat tidak masuk akal, ya? Tentunya ini sangat memalukan sikap dan ulah kepolisian dari Polda Jawa Barat. Terlihat bahwa mereka ini tidak becus mengurusi kasus pembunuhan Vina Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, video saya kali ini tentunya saya akan membahas tentang sidang pra-peradilan yang digelar pada beberapa hari yang lalu, ya, di mana banyak sekali kekonyolan-kekonyolan, kebodohan-kebodohan yang ditunjukkan oleh kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Barat, dalam menghadapi kasus ini. Saat sidang itu berlangsung, mereka tidak menghadirkan saksi. Dalam sebuah pernyataannya, mantan Kabar Reskrim Polri, Bapak Susnodo Aji, mengatakan bahwa itu secara tidak langsung menggugurkan. Itu sama seperti sapi yang ompong, ya. Jadi tidak adanya saksi yang dihadirkan oleh Polda Jawa Barat, artinya mereka mengakui bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang fatal dan salah. Artinya mereka mengakui bahwa Peggy Setiawan yang mereka tangkap itu adalah salah tangkap. Selanjutnya termohon kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil 2 lembar ijazah asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 3209 1404 050900, 1 lembar fotokopi biodata penduduk atas nama Ibu Kartini, 2 lembar fotokopi ijazah dan hasil ujian nasional SMP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar fotokopi surat keterangan pembuatan KTP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar surat pemberitahuan kelulusan SMP atas nama Peggy Setiawan, 4 lembar foto, 1 fotokopi KTP atas nama Luciana, 1 fotokopi hak ujian atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar STNK roda 2 nomor B3408 TFP dan B6247 TIK beserta 2 kunci kendaraan, 1 lembar asli surat kelahiran atas nama Peggy Setiawan, 1 kartu KIP atas nama Peggy Setiawan, 2 buku rapot asli SD dan SLTP atas nama Peggy Setiawan, foto dan 2 dus HP Infinix dan Samsung Galaxy A05, sehingga asumsi pemohon terhadap tindakan termohon adalah suatu bentuk penggeledahan yang melanggar hukum atau inkonstitusional, karena termohon tidak menyerahkan surat perintah penggeledahan yang sah menurut hukum dan penetapan pengadilan, tidak berdasarkan prosedur atau tanpa izin pengadilan. Termohon mengambil garis miring menyita ijazah, KTP, STNK, foto, dan lain-lain dengan tidak jelas dasar hukum pengambilan garis miring penyitaan tersebut. Apakah merupakan bentuk penyitaan atau justru yang dapat dikategorikan bentuk perampasan? Karena pihak keluarga hanya diberikan secari kertas, bukan surat berita acara penyitaan. Selanjutnya terbukti juga termohon baru memanggil para saksi untuk dimintai keterangan setelah pemohon dinyatakan sebagai tersangka.
Lucu ya. 11. Bahwa perlu diketahui pemohon secara nyata memiliki nama Peggy Setiawan sebagaimana tertera dalam kartu identitas pemohon yang dapat dibuktikan dengan KTP, ijazah dan dokumen pribadi lainnya. Bukan atau tidak dijuluki alias Peron seperti yang ditetapkan oleh termohon dalam daftar pencarian orang DPO. 12. Bahwa kemudian pemohon ditangkap di Babakan Tarogong, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kota Bandung atau di sekitar Bandung atas dasar surat penetapan daftar pencarian orang DPO yang dimiliki termohon nomor DPO _88 _9 Romawi _2016 Ditreskrimum tanggal 15 September 2016 yang memuat nama diantaranya Peggy alias Peron. Namun faktanya bila dicocokkan dengan identitas pemohon sangat tidak cocok, sehingga pemohon beranggapan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan termohon kepada pemohon adalah keliru dan sewenang-wenang. Hal ini melanggar hak asasi manusia, oleh karenanya juga melanggar KUHP, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan termohon menangkap pemohon di Bandung itu adalah salah. Pecat aja polisi itu. Maka permohonan pra peradilan ini haruslah dikabulkan dan dinyatakan pemohon haruslah dilepaskan dan dipulihkan nama baiknya. 13. Bahwa sebagaimana diketahui pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas pemohon sebagai saksi atau calon tersangka. Akan tetapi pemohon langsung dilakukan penangkapan dengan sebagai saksi oleh termohon. Sehingga tidak dengan seimbang pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh termohon pada saat setelah dilakukan penangkapan dan ditetapkan sebagai tersangka, yakni pada tanggal 21 Mei 2024. 14. Bahwa termohon tidak memenuhi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam KUHP. Dengan demikian tindakan termohon tersebut dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 183, pasal 21, pasal 27 KUHP. Artinya cacat prosedur dalam penangkapan pemohon sebagai tersangka, atau dapat diartikan juga bahwa termohon telah berbuat sewenang-wenang dan melanggar aturan undang-undang dalam penetapan pemohon sebagai tersangka. 15. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 _PUU strip 12 Romawi _2014, frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh termohon kepada pemohon dikarenakan putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku asas res judicata. Putusan hakim harus dianggap benar serta putusan MK bersifat erga omnes, berlaku umum, maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh termohon, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Menurut teman-teman, coba komentar ya, menurut teman-teman apakah bisa seseorang itu membinih dengan menggunakan KTP, ijazah, foto studio, bisa ya kira-kira? Menurut teman-teman bagaimana? Apakah memungkinkan alat bukti yang dikumpulkan oleh kepolisian Polda Jawa Barat ini bisa menjadi alat untuk membinih seseorang? Ataukah karena memang zaman ini sudah terlalu canggih sehingga cara untuk menghabisi nyawa seseorang itu cukup dengan menggunakan KTP, fotokopi ijazah, ataupun barang bukti lainnya? Bukan lagi seperti zaman dulu yang kita harus menggunakan balok, golok, atau barang tajam. Inilah hebatnya kepolisian Polda Jawa Barat dalam menetapkan seorang tersangka pelaku pembinihan cukup dengan KTP. Konyol nggak sih? Kelihatan goblok nggak sih? Mohon izin yang mulia, pertanyaannya, di DPO atas nama Peggy alias Peron, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan, bagaimana dalam hal tersangkanya?
itu gugur atau tidak? Itu menurut saya. Bagaimana menurut keterangan ahli? Itu masih masuk ke pra peradilan atau bukan? Ya, itu masih masuk pra peradilan karena salah tangkap. Salah tangkap. Oke, dijawab. Salah tangkap. Bagaimana ahli? Tolong dijelaskan kepada kami. Itu salah tangkap. Salah tangkap Iya. berarti, yang saya jelaskan biar nanti panitera catat. Ya, Berarti tersangkanya bisa digugurkan. Bisa. Penetapan tersangkanya. Konsekuensinya. Konsekuensinya. Konsekuensinya apa? konsekuensinya Salah tangkap. itulah digugat, nanti kan penetapan itu dinyatakan tidak sah dan otomatis penangkapan ataupun apa mesti digugurkan. Berarti gugur ya? Iya. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Keterangan dari ahli ini setidaknya memberikan sebuah titik terang bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian Polda Jawa Barat adalah salah tangkap. Artinya, seharusnya pengadilan memutuskan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah, bahwa Peggy Setiawan adalah korban salah tangkap. Ya, melihat kesaksian para ahli dan juga jaksa ya, atau apa yang di pengadilan ini, nampaknya orang-orang ini harus diberi pengawalan. Ini sama seperti apa yang diusulkan oleh mantan Kabareskrim Polri Bapak Susno Dwi Aji, bahwa hakimnya itu harus dijaga. Apalagi ahli. Ini benar-benar ahli yang tidak memihak ya. Padahal dia ini ahli dari Polda Metro Jaya loh. Ini luar biasa. Memang sebuah kebenaran pasti akan mencari jalannya sendiri. Jadi mungkin inilah Tuhan tunjukkan ahli yang sesungguhnya. Ahli yang benar-benar menyuarakan kebenaran sesuai dengan ilmu yang ada. Ya, tidak membolak-balik sebuah fakta. Tidak membolak-balik sebuah ilmu yang telah dibuat. Syarat sahnya untuk ditetapkan jadi tersangka itu gimana, Pak? Jadi syarat sahnya untuk ditetapkan sebagai tersangka minimum dalam penyidikan itu ada 2 alat bukti. Ya. Dua alat bukti. Dan ada juga Perkap dari Kapolri nomor 6 tahun 2019 itu yang banyak dipegang oleh penyidik. 2 alat bukti itu Ya, hanya ditinjau dari segi kuantitas atau juga kualitas? kualitas dan kuantitas. Keduanya. Ya. Hakim pra peradilan sejauh mana menilai kualitas dari alat bukti tersebut? Kualitas dari alat bukti tersebut yang betul-betul punya connect dengan apa yang telah dilakukan oleh tersangka dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Sebelum seseorang ditetapkan jadi tersangka, apa yang sebaiknya dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedural KUHP? Ya, sebagaimana pasal 1 ayat 10, semestinya penyidik itu memeriksa dengan selengkap-lengkapnya dan secermat-cermatnya. Dan setelah ada pemeriksaan menurut Perkap nomor 6 tahun 2019, maka sebelum ditetapkan jadi tersangka mesti ada gelar, internal gelar, atau kalau misalnya ada pengacara dari tersangka, biasanya pengacara tersangka diikutkan untuk gelar. Itu lebih fairness. Kapan penyidik itu harus mengumpulkan alat bukti? Sebelum tersangka ditetapkan atau sesudah tersangka ditetapkan? Sebelum ditetapkan jadi tersangka mesti ada alat bukti. 2 ya. Apakah seseorang ditetapkan jadi tersangka wajib diperiksa terlebih dahulu atau bisa juga belakangan? Jadi seseorang ditetapkan sebagai tersangka, apakah yang pertama mungkin dia tertangkap tangan? Kalau dia tidak tertangkap tangan, mungkin ada laporan dari seseorang atau dari pengaduan yang mana si pelapor itu telah memberikan alat bukti yang lengkap kepada penyidik. Ya, teman-teman, sebuah pernyataan dari ahli tadi mengatakan bahwa alat bukti ya, 2 alat bukti itu harus connect dengan apa yang dilakukan oleh tersangka. Pertanyaan saya, apakah 2 alat bukti yang dikumpulkan oleh kepolisian Polda Jawa Barat itu connect dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon? Tentu tidak ya. Itu sudah bisa digugurkan bahwa yang dilakukan oleh kepolisian Polda Jawa Barat ini fatal.
ya, keliru. Kemudian yang kedua, yaitu penangkapan seseorang itu kan seharusnya dimintai keterangan dulu, ya, baru ditetapkan dia menjadi tersangka. Tapi ini tidak, tangkap langsung ditetapkan sebagai tersangka. Lagi-lagi kepolisian Polda Jawa Barat fatal. Jangan skip dulu video Bang Arul, tunggu sampai habis, kalian pasti akan paham. Ya, pengacara dari Kapolda Ladusing itu sebenarnya ya, mereka yang akan memberikan kebebasan untuk Peggy Setiawan. Kita harus berterima kasih kepada pengacara Ladusing dari Kapolda Jabar. Pengacara Ladusing. Ya, kita simpul ya di sini ya. Mereka membuat pernyataan yang konyol itu supaya apa? Untuk membebaskan Peggy Setiawan dari jeratan tuduhan. Sebenarnya itu sudah diatur dalam skenario oleh, maaf ya, saya nggak menuduh, tetapi di sini ada kejanggalan. Kenapa semua pernyataan itu salah? Seakan-akan di skenario, seakan-akan sudah disutradarai dan seakan-akan sudah diskrip dalam skenario. Membuat pernyataan yang lelucon itu untuk apa? Untuk membebaskan Peggy Setiawan. Ini harus pinter. Karena apa? Di sini Kapolda ini ingin sebenarnya membebaskan Peggy Setiawan dari jeratan-jeratan itu. Mungkin karena Kapolda ini sudah sadar. Karena yang ditarget itu bukan tujuan utama Peggy Setiawan anak itu. Terlambat ya, sadar. harus pintar di sini kalian. Justru kita harus berterima kasih kepada skenario-skenario yang dibuat oleh jajaran Kapolda, terutama pernyataan tuduhan yang dilakukan oleh pengacara Kapolda Jabar. Ya, dibelokkan sana sini supaya tidak memberatkan Peggy. Itu ya, karena harus pintar. Kita harus berterima kasih dan kita harus berterima kasih kepada lawyer-lawyer yang membela Peggy Setiawan, juga masyarakat Indonesia dan netizen. Kalian harus bijak di situ, ya. Dan sebenarnya polisi Kapolda ini sudah menetapkan 3 DPO, Andi dan anaknya Peggy Setiawan alias Peron. Itu target kita yang utama itu ya, target itu ya. Lihat nanti ya. Lihat ya, harus berterima kasih. Inilah ringkasan dari skenario yang membelokkan guyonan-guyonan di persidangan itu yang membuat konyol supaya Peggy Setiawan dibebaskan dari jeratan hukuman dan membersihkan nama Kapolda Polisi Cirebon. Jempol, terima kasih buat Kapolda Cirebon, juga kepada pengacara Kapolda Cirebon yang telah membuat putaran-putaran itu ya. Oke, salam. Ya. Ya, ini kalau teman-teman simak baik-baik, sebenarnya kalau saya melihat bahwa pernyataan dari abang yang satu ini itu menampar mukanya kepolisian Polda Jawa Barat. Karena mereka tidak punya bukti yang kuat, akhirnya di sidang pra-peradilan itu mereka tidak bisa membantah ucapan-ucapan dari pengacara Peggy Setiawan ya. Mereka tinggal mengiyakan. Artinya memang dugaan-dugaan yang dilontarkan oleh netizen-netizen Indonesia selama ini itu benar. Bahwa yang dilakukan oleh kepolisian Polda Jawa Barat itu adalah sesuatu yang konyol, fatal, dan kelihatan koplak. Saya berani katakan itu. Masa seorang kuli bangunan bisa menjadi pembini, bisa buron selama 8 tahun. Konyol nggak sih? Menjelaskan keterangannya sebagai berikut. Saksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan. Simak ya, ini penjelasan dari Polda ini. Dengan saudara Hadi Prasetyo alias Bolang, saudara Eko Ramdhani alias Koplak, saudara Supriyanto alias Tasdul, saudara Jaya alias Kliwon, saudara Eka Sandi alias Tiwul, saudara
Saudari Dani, Saudara Andi, Saudara Andika, Saudara Peggy alias Peron. Pada mulanya saksi dan teman-teman saksi tersebut ketika sedang nongkrong di Jalan Perjuangan di depan SMP Negeri 11, tiba-tiba lewat kedua korban berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru hijau dari arah Jalan Perjuangan menuju ke arah Sumber. Teman-teman saksi melihat korban Saudara Rizky Rudiana memakai jaket BNSTC, lalu teman Saudara Dani Andika mengajak saksi dan teman-teman saksi lainnya untuk mengejar kedua korban tersebut sehingga saksi dan teman-teman mengejar kedua korban dengan mengendarai sepeda motor. Yang mengejar kedua korban adalah Saudara Hadi mengendarai motornya sendiri pakai sepeda motor Yamaha Vision. Saksi Sudirman berboncengan dengan Saudara Dani menggunakan motor hitam Mio. Saudara Supri berboncengan dengan Saudara Jaya mengendarai motor Yamaha Mio biru. Saudara Eko mengendarai motor Satria Fu sendirian. Saudara Andika berboncengan dengan Saudara Peggy menggunakan motor Honda Vario. Dan Saudara Andi mengendarai motor sendirian pakai motor Yamaha Vision merah. Saudara Eka berboncengan dengan Saudara Saka memakai motor Mio merah. Setelah sampai di jembatan layang, jembatan tol Talun, kedua korban dipepet oleh Saudara Eko sehingga keduanya berhenti. Lalu korban Saudara Rizky Rudiana dikeroyok atau dipukuli oleh saksi dan teman-teman saksi secara bersama-sama di atas jembatan layang, lalu disekap oleh Saudara Dani. Kemudian korban Rizky Rudiana dinaikkan ke atas motor yang dikendarai Andika dan Saudara Dani, sedangkan korban Saudara Vina dinaikkan di bonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Eko. Kemudian keduanya dibawa ke Jalan Perjuangan Blok Situgangga, masuk ke gang, lalu dibawa ke tanah kosong belakang showroom mobil, sedangkan sepeda motor milik korban dibawa oleh Saudara Dani ke tempat tersebut. Kemudian di tempat tersebut korban Rizky Rudiana dikeroyok atau dipukuli kembali oleh saksi dan teman-teman saksi sampai tidak sadarkan diri, sedangkan korban perempuan juga dipukuli oleh 3 orang teman-teman saksi, yaitu Saudara Andika, Peggy, dan Dani. Kemudian korban perempuan diperkosa oleh saksi dan teman-teman saksi secara bergiliran. Setelah saksi dan teman-teman selesai memperkosa perempuan tersebut, kemudian perempuan tersebut ditusuk pakai samurai oleh Saudara Peggy pada bagian punggung, dan Saudara Andika melempar korban dengan batu terhadap korban Vina. Samurainya dalam bentuk KTP kali ya. Keduanya dibawa kembali ke jembatan layang berikut motor milik korban. Dengan cara korban Saudara Rizky dinaikkan di atas motor milik Saudara Rizky, dibonceng dengan Saudara Dani dan Saudara Andi, sedangkan korban Saudara Vina dibonceng oleh Saudara Andika dan Saudara Peggy diikuti oleh Saudara Eko yang mengendarai sepeda motor Satria Fu. Lalu kedua korban ditaruh di tengah jalan layang berikut sepeda motor milik korban supaya kedua korban terlihat seperti habis kecelakaan. Lalu keduanya ditinggalkan oleh teman-teman saksi. Korban perempuan ketika di jalan layang tidak dipukuli namun disekap oleh Saudara Andika dan Saudara Peggy, lalu dibonceng oleh Saudara Eko ke Jalan Perjuangan Blok Situgangga. Yang mengeroyok
memukuli korban saudara Rizky di Jalan Perjuangan Blok Situ Gangga adalah saksi saudara Eko, saksi Sudirman, Eka, Jaya, Hadi, Supri, Andika, dan Dani. Sedangkan yang mengeroyok memukuli korban perempuan adalah 3 orang, yaitu Andika, Peggy, dan Dani. Andika, Peggy, dan Dani. Teman-teman saksi tersebut melakukan ini 3 DPO ini ada di mana? Terhadap korban perempuan saudara Vina dengan cara pertama korban dipukuli oleh saudara Peggy, Dani, Andika, lalu korban disekap mulutnya dipakai kain oleh saudara Peggy sehingga pingsan, lalu korban dibuka pakaiannya oleh saudara Andika sampai telanjang bulat dan terbaring di tanah. Kemudian disetubuhi oleh saksi Sudirman dan teman-teman saksi tersebut secara bergiliran. Pertama kali yang disetubuhi oleh saudara Dani, lalu bergantian selanjutnya saudara Eko, saudara Hadi, lalu saksi Sudirman, lalu saudara Supri, lalu saudara Eko, saudara Jaya, dan terakhir saudara Andika. Setelah selesai diperkosa dan disetubuhi secara bergiliran, kemudian saudara Dani dan saudara Peggy menusuk korban pada bagian punggung dan kaki kiri menggunakan samurai. Lalu korban dipakai baju oleh saudara Andika. Samurai apa KTP ini? Pada tahun 2024 saksi menambahkan keterangan yang menjelaskan sebagai berikut. Saudara Peggy Setiawan alias Perong adalah teman sekolah saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Perong yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi. Yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah bermain dengan saudara Peggy Setiawan alias Perong, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat, serta dari Peggy alias Perong memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Perong datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi Kota. Ya teman-teman, itu tadi momen ya Polda Jawa Barat menceritakan kronologi pembunuhan Vina dan juga Eki ya. Menurut mereka itu dibunuh menggunakan samurai, kemudian ada pakai balok. Ya, saya yang merasa lucu ketika kepolisian Polda Jawa Barat membaca merek motor ya, tapi di situ kok tidak ada motor Suzuki Smash ya, karena itu barang bukti yang disita dari rumahnya Peggy Setiawan, kuli bangunan. Apakah ini adalah sebuah blunder yang kembali dilakukan oleh kepolisian Polda Jawa Barat? Lalu pertanyaan besarnya, kenapa mereka tidak berani menghadirkan saksi? Di dalam pembacaan BAP tadi, mereka menyebutkan banyak sekali nama saksi, tapi saksi itu tidak dihadirkan. Ataukah jangan-jangan saksi yang dibacakan dalam BAP tadi adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan palsu? Ya, setelah mendengar sidang pra-peradilan kemarin, kita tinggal menunggu kabar baiknya bahwa Peggy Setiawan yang merupakan seorang kuli bangunan akan segera dibebaskan. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Salam waras.